kami mengangkat tangan, Engkau Tuhan pasti turun tangan. Dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Di saat tidak ada jalan, Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang selalu hadir di waktu yang tepat. Tidak selamanya mendung itu kelabu, tapi akan datang pelangi kasih. Akan ada terang, dan itulah pengharapan kami. Berfirmanlah kepada kami dalam ibadah siang ini, biarlah orang-orang yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan firman Tuhan. Bacaan bersumber dari kitab Habakuk pasalnya yang ketiga. Habakuk pasal 3, ayatnya 17 sampai 19. Habakuk pasal yang ketiga, doa Nabi Habakuk. Ayat 17 saya akan baca lebih dulu, 18 saudara, nanti 19 kita membacanya sama-sama. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Silakan. Bersama, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat siang ini adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Amin saudara. Khotbah ini berjudul bersyukur atas anugerah Tuhan. Bersyukur akan membuat kita bahagia. Dan orang yang bersyukur bebannya akan ringan. Dan orang yang bersyukur hidupnya akan banyak kejutan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin saudara. Jadi bersyukur akan membuat bahagia, beban terasa lebih ringan, dan akan ada banyak kejutan. Kata anugerah diterjemahkan sebagai jasa, cuma karena berserah, bukan karena kerja. Jadi kita mendapatkan anugerah bukan karena kita hebat, tetapi karena kita berserah menyembah Tuhan. Yang setuju bilang amin. Anak saya yang terakhir ngomong sama mamahnya, mama tuh tahu nggak? Mama tuh orangnya mudah stres gitu. Lah aku kan di sampingnya, aku suaminya gitu ya. Mama tuh mudah stres. Tapi anak saya bilang begini, tapi mama untung, mama suka menyembah. Jadi stresnya hilang dah. Oh, itu kata-kata yang luar biasa. Kalau engkau dan saya sedang stres, nyembah aja, amin saudara. Maka stresnya akan hilang saudara. Dan saya umpamakan orang yang menyembah itu seperti kita terima oksigen dari Tuhan. Tadinya sesek, ada oksigen jadi lega. Kita terima oksigen dari Tuhan. Kalau itu api dapat oksigen, dia akan lebih panas membara. Yang setuju bilang amin. Oksigen, dan kalau ada oksigen saya percaya kita nggak akan mati. Tapi kita akan hidup. Bahkan Mazmur 118 bukan hanya hidup tetapi hidup dan menceritakan perbuatan besar Tuhan. Kok bisa? Iya, karena persoalan juga besar. Yang setuju bilang amin. Karena persoalannya besar, maka yang diceritakan juga hal-hal besar.
Jadi orang-orang yang nyalinya kecil nggak bisa cerita yang besar. Tapi orang-orang yang sudah mengalami hal-hal kesulitan yang besar, dia akan cerita tentang kebesaran Tuhan ketika dia mengalami hal-hal yang sangat sulit. Tapi kok bisa? Ya bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Yang setuju bilang amin. Di saat kita menyembah, ya buka rahasia sedikit. Hampir tiap hari istri saya itu dengar Pak Weliar Kauntu. Ya, jadi YouTube-nya Pak Weliar itu. Jadi saya mengenali ada kesaksiannya Cici Jesselyn menyebut ya. Sama juga Cindy ya. Jadi hampir rata-rata yang melihat YouTube itu, mendengar YouTube itu sudah mengulang-ulanginya. Sampai saya hafal saudara ya. Tapi Tuhan itu tetap baru, yang setuju bilang amin. Dia tetap memberikan kekuatan penghiburan yang baru. Dan istri saya nggak bosan-bosannya untuk seperti itu. Jadi anak saya bilang, mama tuh mudah stres, tapi untung mama suka menyembah, jadi hilang deh. Amin saudara. Hilang deh. Jadi kalau saudara lagi stres, ingat jangan lupa menyembah saudara. Ya paling gampang tadi setel aja. YouTube-nya Pak Weliar, ya, worship ya, with Weliar. Nanti di episode tertentu nanti akan dengar nama Ibu Jesselyn. Amin saudara. Ya, nanti ibu yang sama juga akan bersaksi lagi. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu memberikan kemenangan lepas kepada kemenangan berikutnya. Amin saudara. Khotbah ini berjudul bersyukur atas anugerah Tuhan. Saya mengutip sebagai pedoman hidup baru dalam Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Ya kalau ada orang yang baik satu hari bisa kecewakan kita. Kalau ada pasangan yang baik, satu hari juga nggak bisa jemput kita. Tapi pastikan Tuhan itu lebih daripada pasangan kita. Amin saudara. Dia adalah Tuhan yang berjanji, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan dia sanggup untuk menolong kita. Ada 3 alasan mengapa kita tetap bersyukur dari bacaan kita ini ayat 17 sampai 19. Maka kita mulai dengan hal yang pertama. Dari ayat 17, alasan tetap bersyukur karena imannya dikuatkan Tuhan. Nah ini perlu gambaran dulu, kitab Habakuk ini menceritakan tentang Israel di dalam masa sulit. Nabi Habakuk pada abad 7 sebelum Masehi, itu mengalami kejatuhan dari pemerintahan Israel pada zaman Raja Yoyakim. Kenapa? Karena umat Israel itu memberontak kepada Tuhan. Dan diizinkan Babel menguasai, Babel menghukum umat Israel. Jadi kalau saudara baca kitab Habakuk pasal 1 sampai pasal 2 itu tentang penghukuman. Tuhan pakai orang lain, Tuhan pakai bangsa lain untuk menindas. Nah kadang-kadang kita nggak ngerti kok kenapa ada kesulitan. Nah jangan kesulitan yang kita persoalkan, tapi kenapa kita mengalami kesulitan itu, sebabnya apa. Jadi rupanya umat Israel menyembah berhala. Memberontak sama Tuhan, bersungut-sungut. Nah itu jadi penyebab saudara. Nah, tapi pasal yang ketiga, nah ini. Karena adanya Habakuk. Habakuk mengajar untuk mensyukuri hidup ini. Nah lewat syukur umat Israel mulai dipulihkan. Yang setuju bilang amin. Jadi kalau saudara dan saya mengalami kesulitan, ya masing-masing kita punya kesulitan yang tidak sama. Ada yang sering bergumul dengan sakit. Tapi ada yang lain tentang kerjaan, rumah tangga. Ya, pergumulan dengan pelayanan ya, tapi saya pastikan kalau kita bersyukur pasti ada jalan keluar. Bersyukur. Ya, mengeluh tidak membuat keadaan lebih baik, tapi bersyukur kita percaya hidup kita ke depan akan lebih baik. Jadi bersyukurlah. Bersyukur membuat bahagia. Bersyukur membuat lega. Bersyukur membuat mujizat Tuhan dinyatakan. Nah masih dalam hal yang pertama karena imannya dikuatkan Tuhan. Saya mengutip dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah jadi Rasul Paulus bersyukur karena Tuhan sudah menguatkan kita. Nengok ke depan mungkin yang materi belum dipulihkan. Tapi jangan lupa kalau sehat saja itu anugerah. Ya, tanggal 16 saya nyebrang ke Mentawai sampai tanggal 23. Kemarin tanggal 14 satu perahu berisi pejabat pemerintah dan teman-teman Kristen yang begitu setia melayani. Kapal itu tenggelam. 18 penumpang.
Dan waduh heboh di grup kita. Dan apa yang terjadi? Kita berdoa. Kita berdoa karena kita percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. 14 Juli kapal itu tenggelam. Tapi 16 Juli dinyatakan 18 penumpang ditemukan selamat saudara. Jarang sekali 100% bisa selamat, tapi sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Asal kita percaya dan jangan lupa kita berdoa. Apa yang Cik Giselin sedang hadapi, apa yang Koko Wayan sedang hadapi. Mari belajar kita percaya, kita berdoa berserah. Amin saudara. Pasti di dalam Tuhan ada jalan. Pasti ada kemenangan. Orang tanya bagaimana caranya, jangan tanya caranya tapi percaya hasilnya. Amin. Kalau ditanya caranya kita juga nggak tahu. Tapi kalau kita imani bahwa Tuhan gak pernah berdusta. Yang setuju bilang amin. Gak pernah berdusta. Ya, kita bersyukur Tuhan akan kuatkan kita. Karena apa? Karena kita diberikan kemampuan menghadapi pergumulan. Digambarkan dalam ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon ara tidak berbunga. Saya kutip dalam Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi kalau pohon ara tidak berbunga, berarti itu sedang musim dingin. Kadang-kadang kehidupan kita pun sedang dihadapkan seperti musim dingin. Pohon aranya belum berbunga, musim dingin. Gak semua orang berani keluar. Kenapa? Karena cuaca di luar sedang tidak bersahabat. Ini gambaran tentang orang yang kerja sedang sulit. Pengangguran di 2024 Desember itu sudah 2,5 juta. Yang kena PHK sampai bulan kemarin Juni akhir itu sudah 100.000 jiwa. Dan ini akan semakin ke sana, lebih banyak lagi orang menganggur. Katanya sekarang jangan masuk SMA, lebih baik SMK. Kenapa? Terampil, bisa langsung kerja. Jadi pengangguran memang di umur usia sekolah menengah. SMA itu paling tinggi, tapi SMK lebih banyak dapat kerja. Nah, lapangan kerja untuk S1 yang lulus begitu banyak, itu juga susah. Sampai sekarang pun begitu banyak sarjana yang menganggur. Tapi lagi sekali memang kesulitan ini, 1 Petrus pasal 5 berkata bukan hanya kita, tapi seluruh dunia sedang mengalami kesulitan yang sama. Yang setuju bilang amin. Tapi pastikan saudara, kita punya juru selamat yang berbeda. Amin saudara. Yesus Kristus berjanji, aku akan memelihara kamu. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi anak manusia, gembala yang baik akan memberikan pada kita hidup. Bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Amin saudara. Tapi lagi sekali, gembala memberikan hidup kelimpahan kalau dombanya nurut, amin. Dombanya gak sering kabur, amin. Selama dombanya nempel sama gembala, pastikan hidupmu dan hidupku pasti terpelihara. Jangan lupa cari Tuhan di pagi hari. Setiap ada kesempatan, gunakan untuk membaca Alkitab. Dan gunakan mulut kita untuk senantiasa memuji dan menyembah. Yang setuju bilang amin. Jangan bolos ibadah, amin. Kalau diberkati Tuhan jangan lupa menabur. Yang setuju bilang amin. Waduh setelah hidup Kristen adalah hidup yang penuh dengan gairah. Waduh Pak kalau nabur duitnya berkurang. Itu hukum dunia. Tapi dalam Tuhan lain. Kalau kita nabur pasti tumbuh. Nanti pasti pasti menuai. Ini beda dengan dunia saudara. Jadi mari kita gunakan kehidupan kita menjadi kehidupan yang bergairah. Hal yang kedua sekarang. Judul khotbah ini bersyukur atas anugerah Tuhan. Sekarang hal yang kedua. Tadi hal yang pertama karena imannya dikuatkan Tuhan. Hal yang kedua pada ayat yang ke-18 karena pikirannya dibaharui oleh Tuhan. Ya tadi kalau bersyukur jangan berhenti saudara. Sekarang kan sesinya udah beda. Bersyukur berhenti. Sekarang gantian bicara iman. Enggak. Sekarang bicara iman syukurnya terus. Yang setuju bilang amin. Jadi sekarang syukur tambah iman. Amin saudara. Nanti kalau bicara hal yang ketiga, maka sekarang tambah lagi, udah syukur, iman, tambah lagi kesetiaan. Yang setuju bilang amin. Jadi enggak berarti kita, Pak ini sekarang judul khotbahnya udah lain Pak, maka yang lalu udah enggak kepake. Enggak, yang lalu tetap terus berjalan, bertambah lagi dan terus berjalan. Amin saudara. Iman, ya ini adalah bagian yang kedua, pikirannya dibaharui oleh Tuhan karena ada iman saudara. Ya,
Saya akan berangkat ke Mentawai di tanggal 16. Biasa saya tanya ke lapangan, butuh apa? Nah, kepala sekolah kami di sekolah yang kedua berkata, Pak, coba tolong Pak, belikan kami kompos bag. Kompos bag. Bahasa Inggris di Indonesia kan aja lah. Kantong sampah. Lah kok kantong sampah nyarinya jauh-jauh. Oh ternyata bukan itu, ini kompos. Jadi sampahnya sampah kompos. Waduh ternyata di Tokped ada, ya kemudian dikatakanlah mungkin di aplikasi yang lain juga ada. Cuma jadi masalah kalau mereka yang beli ongkirnya mahal. Jadi kami cari saudara, wah hubungin. Rata-rata bilang habis dan habis. Sampai tiba satu orang berkata, Bapak butuh kompos bagnya banyak. Saya bilang enggak banyak sih, pesanan cuma 5. Pak begini Pak, langsung aja deh ke pembuatnya, namanya Pak Sony. Wah singkat kata akhirnya saya menelpon Pak Sony dan beliau sangat ramah. Dan kami janjian, saya bilang Pak Sony bolehkah saya mampir? Oh silakan, Bapak mau pesannya berapa? Maka saya bertanya kepada dia, Pak minimumnya berapa? Dia bilang kalau Bapak mau beli dari saya sarankan belinya 1 kodi. 1 kodi jumlahnya berapa? 20 saudara. Maka saya putuskan langsung, saya bilang Pak saya akan beli 1 kodi. Jadi kemudian saya bilang sama dia, saya jemput Pak. Maka pergilah saya ke Jatimakmur, ke tempat padepokannya dia. Dan dia pembuat kompos bag ini, saya kaget dia seorang profesor. Dia seorang doktor. Dia sangat Jawi sekali, artinya adat Jawanya sangat kental. Wah setelah ngomong kenalan, aduh saya kaget sekali. Ada falsafah di dalam rumah dia, tidak ada sampah di tempat kami. Oh kenapa kok nggak ada sampah? Karena sampah dipisahkan yang organik, non-organik, bahkan juga sampah yang dari botol atau kaleng dipisahkan. Dan semua dikelola. Yang organik itu menjadi kompos. Saya memijak tanahnya itu, di bawahnya gorong-gorong pembuatan kompos. Di sana kantong-kantong kompos, di situ ada drum-drum kompos. Wah, betapa istimewanya kantong kompos itu. Kenapa? Karena kelihatannya seperti kantong beras. Tetapi yang membedakannya di bawahnya ada jendela. Bisa kita buka serotannya, kemudian pintunya kita buka. Jadi sampah yang pertama yang paling bawah 1 bulan kemudian sudah bisa dipanen, diambil komposnya untuk menanam tanaman yang memang membutuhkan pupuk organik. Itu kurang lebih gambarannya aja. Jadi kami dikasih edukasi, diterangi, dikasih tahu, sampai kita kaget di rumah ini tidak ada sampah. Maksudnya apa? Maksudnya semua dikelola. Dia seorang profesor, sebelumnya dia seorang doktor, dan ternyata dia adalah pemilik Yayasan LIA, Lembaga Indonesia Amerika. Siapa yang pernah les bahasa Inggris di LIA, ini pemiliknya. Udah sepuh. Nah yang menarik adalah dia bilang, saya tahu masa pensiun, masa yang membuat kami takut. Tetapi justru di pensiun inilah penemuan baru saya temukan. Dan dia menjadi duta Indonesia untuk lingkungan hidup. Dan dia diundang ke Eropa untuk menyampaikan studi ini. Wah luar biasa, justru di masa sesudah pensiun. Tadi yang menyanyikan lagu Yesaya 41 ayat yang ke-10 Pak Vitalis ya. Saya ngeliat dia gak pernah tua, amin saudara. Dari dulu, begitu-gitu aja. Artinya apa? Artinya semangatnya tetap membara, jiwanya tetap muda. Yang setuju bilang amin. Tadi kepengen nanya ke Koko, sebenarnya dia bisa Mandarin apa enggak sih gitu kan ya. Kenapa? Karena kalau setiap nyanyi 2 bahasa. Tapi membuat kita senang adalah roh dia. Begitu berapi-api, yang setuju bilang amin. Tapi mungkin dulunya gak seperti itu saudara. Tapi sejak pensiun punya banyak waktu. Dan dia sadar dia harus semakin dekat sama Tuhan. 60 tahun orang disingkirkan dari kerjaan. 70 tahun dia akan disingkirkan dari masyarakat. Kenapa? Karena mungkin dianggap hanya bikin repot dan gerecokin. 80 tahun keluarga mulai menjauhi kita. Kenapa? Karena dianggap kita ini orang yang sudah katakanlah jadi beban. Di 80 tahun. Dan kalau kita minta umur selanjutnya minta 90 tahun. Itu adalah anugerah ketiga. Anugerah pertama 70, anugerah kedua 80. Kita minta umur panjang, kita minta anugerah ketiga 90, maka bumi akan menyingkirkan kita. Artinya cepat atau lambat orang akan mati. Dan itu suatu fakta.
Tapi apakah kita memasuki umur 60 ketika pekerjaan menyingkirkan kita, lalu kita hanya menunggu mati, setiap hari hanya nyoretin kalender dan dengan tetesan air mata kita ternanti-nanti kapan kita mati? Jangan saudara, kenapa justru pada masa umur pensiun ketika kerjaan menyingkirkan kita, itu adalah waktu terbaik. Kita punya waktu lebih banyak buat Tuhan. Yang setuju bilang amin. Kita bisa bekerja lebih banyak buat Tuhan. Pengalaman kita selama kita produktif itu begitu banyak yang kita bisa saksikan buat Tuhan, buat jemaat Tuhan. Jadi banyak orang mengalami sesuatu yang katakanlah mungkin pencerahan justru sesudah masa pensiun. Dan Pak Sony berkata, saya sudah kelilingi Indonesia Pak Hendy. Cuma Mentawai yang belum. Pak, bersediakah Bapak saya syuting video? Wah, saya bilang, Pak, saya enggak biasa bicara, saya bilang. Berikanlah Pak barangkali satu patah dua patah kata. Mengapa Bapak membutuhkan kompos bag ini? Saya bilang untuk sekolah kami, nyatakan itu Pak dalam video kami dan dibuat syuting. Dan dia berjanji, dia bilang, Pak satu saat saya akan kunjungi Mentawai. Dan saya minta kalau andai kata kami bawa kru ke Mentawai, Bapak siap untuk mendamping kami. Maka jawaban saya adalah siap, amin. Tadi udah ngomong juga sama Pak Yung. Ayo bawa GPI Maria Betania, GBI Jatinegara Timur ke Mentawai. Yang setuju bilang amin. Tapi BS bayar sendiri. Kenapa ongkosnya mahal saudara? Dan saya bilang sama Bapak Yung, saya bilang jadikan tim pelayanan. Nanti kami atur jadwalnya, khotbah di mana, acara hari itu di mana. Ya, kalau bisa seminggu lebih baik. Dan gak usah pindah pulau, hanya satu yang namanya Siberut. Dan kami akan bawa ke titik-titik di mana tempat itu memang sulit, tapi masih bisa dijangkau dengan kapal perahu yang namanya tok-tok. Ya, perahu kecil. Dan saya percaya setiap kita kalau pulang dari Mentawai ngelihat betapa sulitnya tempat itu. Kita akan cerita betapa indahnya Tuhan di kota Jakarta. Yang setuju bilang amin. Betapa indahnya Tuhan memberkati saya. Amin cerah. Ya, saya diutus untuk ke Mentawai karena dua alasan. Yang pertama karena ada acara Thanksgiving. Ya, Thanksgiving adalah rapot kenaikan kelas. Mereka ada perayaan syukuran di dua sekolah kami. Yang pertama adalah SMP Nes Cahaya Bangsa. Kami di sana punya 260 murid. 17 guru, 4 full timer. Sekolah yang kedua adanya di Sipora atau Sioban. Ini baru angkatan ketiga di SMP. Dan bentuknya adalah PKBM. Kita mengenalnya homeschooling. Ini di Sumatera Barat sekolah pertama, homeschooling PKBM. Muridnya belum terlalu banyak karena nyari murid di situ susah. Hampir rata-rata orang khawatir lulusan PKBM nanti diterima nggak di SMA. Tapi ternyata lulusan kami adalah lulusan terbaik di SMA. Kenapa? Karena dibimbing oleh Tuhan. Yang setuju bilang amin. Ya, karakternya secara Kristiani, guru-gurunya sangat baik. Ya, sekolahnya 2 kali pagi, mereka secara keterampilan. Yang hobi beternak, piara ayam, piara bebek. Yang hobi katakanlah tata boga, mereka masuk ke dapur belajar masak. Yang lain lagi belajar pakaian. Nah, siang sampai sore itu melalui akademik, belajar matematika, biologi, bahasa Inggris, matematika. Jadi sepanjang hari mereka ada di situ. Lah, anak-anak nggak pulang Pak, mereka tinggal di asrama. Kita punya dormitory, jadi mereka tinggal di asrama bersama-sama. Namun waktu kami, besok kan kita akan Thanksgiving ya. Nah malam itu kami berdoa dedikasi. Yang pertama ada 18 murid akan keluar. Mereka lulus. Dan kita mengantarkan ke pintu gerbang. Mereka akan kita doakan untuk masuk SMA dan berprestasi di sana. Dan kita berdoa bagi angkatan baru yang akan masuk tanggal 14 Juli kemarin. Ada 20-an anak, kita berdoa supaya anak-anak ini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Jadi bersama dengan anak-anak asrama yang tidak lain adalah anak sekolah kami. Kurang lebih berjumlah hampir 50 anak. Saya kaget setengah mati. Di sana handphone tidak boleh dipegang oleh anak-anak. Jadi hampir rata-rata kepala asrama yang kumpulkan. Lah waktu kami berkata mari kita buka. Misalnya seperti hari ini kita Habakuk pasal yang ketiga. Mereka saling melihat. Kenapa? Karena 50 anak cuma punya 3 Alkitab. Saya kaget. Saya bilang, bukankah dulu kami suplai Alkitab ini bisa sampai 3-4 box. 1 box 20. Jadi alias melimpah. Tapi mereka bilang, Pak yang pada lulus Alkitabnya dibawain. Ya kami berpikir itu bukan mencuri lah. Kita anggap mereka memang ingin baca Alkitab. Setuju bilang amin.
Tapi yang bikin ngenes tinggal 3. Dan 3 itu pun sudah sobek sana, sobek sini sampulnya. Jadi saya ngomong kepada teman kami satu yayasan, yaitu Pak Roni. Saya bilang, Pak, ingatkan kita harus carikan mereka Alkitab di Jakarta. Sekarang sudah musimnya TB2. Tapi sudahlah, kita nggak prioritaskan mereka TB2, kita prioritaskan mereka TB1 yang second. Yang setuju bilang amin. Jadi kalau saudara punya 2 Alkitab atau 3 Alkitab, masih terjemahan yang TB1 jangan dibuang. Kumpulkan ya Bapak Gembala, kami butuh 40 Alkitab. Mungkin di sini ada selentingan berbicara, aduh kesian Pak Hendi ya, barang bekas aja dicari, saya mau ngasih yang bagus. Puji Tuhan kalau mau ngasih yang baru. Yang setuju bilang amin. Enggak terlalu mahal. Dulu kami punya stok di gudang kami sampai 400 Alkitab alias 20 box. Tapi karena kita lihat ini trennya akan menuju ke TB2, maka kita keluarkan, kita nggak belanja lagi. Jadi waktu saya bertanya ke sekretariat, saya bilang, adakah TB1 stok lama? Nggak ada Pak, kemarin waktu yang 20 kan Bapak bawa ke Siberut. Aduh, jadi 0 stoknya 0. Maka saya mengakali ngomong sama teman saya, biarlah kita cari yang second aja dulu, yang second. Tapi andai kata nanti di tempat ini ada yang second, sama, tolong kumpulkan, jangan dibuang. Yang setuju bilang amin. Pak saya mah nggak dibuang Pak, saya kumpulin tapi juga saya nggak baca, itu sama aja bohong. Mendingan dikasih kita, amin. Kita butuh 40 Alkitab. Hal yang kedua, kenapa kita mesti ke Mentawai? Karena tower kita kena badai. Tower itu roboh. Dan radio kita nggak bisa siaran secara udara. Jadi kalau saudara punya radio transistor, nggak bisa menangkap siaran kami. Radionya 97,7 FM, nggak bisa. Kenapa? Karena towernya kena badai. 4 batang patah. Semua totalnya Pak 15 batang. Jadi 4 batang nggak bisa kepake. Nah kan itu bukan soal 4 batangnya, tapi di atas daripada tower itu ada antena dan relay. Jadi kalau patah ya udah semuanya nggak berfungsi. Jadi untuk urusan itulah kami ke sana. Dan untuk 2 pekerjaan ini saya mau kasih tahu ini tidak mudah. Kenapa? Karena alam sedang tidak bersahabat. Tapi lagi sekali, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ya, ketika ada badai, di manakah Yesus? Tidur. Amin. Jadi ketika ada badai, serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan tidur, ya kita tidurlah. Kenapa? Mati bareng-bareng. Setuju bilang amin. Jadi kehidupan kita kalau berserah sama Tuhan, ya udah. Ya, besok ya besok, tapi hari ini akan kukerjakan semaksimal mungkin. Amin, saudara. Karena besok ada kesulitannya sendiri, kata firman Tuhan. Yang terakhir, hal yang ketiga, tadi yang pertama adalah jangan lupa karena kita punya iman dikuatkan. Yang kedua, kita belajar, pikiran kita dibaharui. Makanya jangan kecil hati ketika seperti udah gak ada jalan. Betul, kiri kanan belakang depan gak ada jalan. Tapi di atas selalu ada jalan. Datanglah ke gereja, berdoalah di tempat di mana orang-orang bersekutu bersama-sama. Teman saya menikah sudah 14 tahun, tidak punya anak. Dan dia berkata, Pak, pada waktu saya ketemu Pak Hendi, timbul kembali harapan kami, Pak. Dan 2 tahun terakhir, Pak, kami orang Bogor semua kita mengandalkan kereta. Jadi sebelum kita ke kereta, Pak, 1 jam sebelumnya kami mampir ke chapel, gereja Katolik yang ada di kota Bogor. Dan kami berdua, Pak, 2 tahun terakhir, sebelum kami naik kereta, kami ke chapel berlutut. Sebelumnya selama 13 tahun lebih enggak ke chapel. Tapi 2 tahun terakhir mereka ke chapel. Mereka berdoa menangis, mereka berseru sama Tuhan. Kenapa? Karena yang satu perempuan hampir menopause. Kan semakin sulit punya anak. Yang laki-laki katanya itu jumlah spermanya sedikit. Memang dia laki-laki yang rada sedikit familiar. Waduh, ini dua-duanya terancam. Apakah masih mungkin? Ini tahun ke-15 pernikahan kami. Apakah masih mungkin? Waduh, semakin
kelihatan kegelapan, kemustahilan. Mereka doanya semakin kencang di chapel 2 tahun. Itu seperti lagu tadi, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. 2 tahun kemudian, istrinya kok ada sesuatu, ngerasa kok mual-mual. Ini apa, ada masalah dengan gangguan, minta maaf, menstruasi. Dan ternyata ketika dicek, ampun, positif. Maka timbullah hal-hal yang mungkin membuat dia khawatir, apakah akan abor, akan gugur, karena pernah keguguran berapa kali. Apakah masih bisa bertahan di umur 40-an punya anak, wow. Tapi lagi sekali chapel. Berdoa dan berserah sampai umur 3 bulan kandungan, 6 bulan, dan akhirnya dia melahirkan anak walaupun minta maaf melalui sesio. Dan itulah anak satu-satunya. Sekarang anak ini sudah lulus sarjana. Sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita terbatas tapi Allah kita nggak terbatas. Dunia bisa menutup semua pintunya. Tapi jangan lupa sorga selalu terbuka. Dalam penutup bagian yang ketiga ini bacaan kita ayat 19. Kenapa? Karena alasan yang ketiga, karena mengimani janji Tuhan. Ya, kita hidup karena janji. Amin, saudara. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi pastikan kita akan dimampukan. Jadi kekuatan itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Ketika anak saya berkata, mama tahu nggak Pak, mama orangnya gampang stres. Waduh, saya terhina sekali. Saya suaminya udah menikahi dia 29 tahun. Tapi anak saya berkata, tapi mama suka menyembah. Makanya mama jadi nggak stres. Aduh, jadi aku nggak bisa tolong istriku. Satu hari istriku cerita sama anakku, dan anakku cerita sama aku. Papa tahu nggak kenapa mama suka nangis? Saya bilang kenapa ya? Karena gara-gara papa. Aduh, jadi kalau gitu aku belum jadi suami yang baik buat dia. Tapi dia nggak berani cerita sama aku. Papa tahu nggak aku suka nangis gara-gara kamu? Nggak, dia nggak berani cerita. Ceritanya ke anakku. Jadi maka dari itu satu waktu saya ajak dia jalan-jalan, mampir sebentar kita makan dan belikan oleh-oleh buat dia. Sebenarnya mau ngapain? Pengen tanya kenapa dia nangis gitu. Dan tibalah saatnya di mobil, saya bilang, "Ma, suka nggak makanan tadi?" "Suka." "Oleh-oleh yang kita beli nanti pasti dimakan kan?" "Iya." "Papa baik deh." "Amin." Tapi saya mau tanya, Mama kenapa suka nangis gara-gara saya? Langsung dia bilang, Papa kan pasti taunya dari Jojo. Saya bilang, iya saya bilang. Tapi saya kaget aja. Kenapa Mama gak cerita ke saya? Atau Mama gak nangis di depan saya? Dia bilang, aku udah masuk ke umur 50. Dan sekarang 53, waktu itu di umur 53. Bapak tahu kan sejak umur 40 sekian aku udah gak kerja. Aku betul-betul bergantung pada suami. Dan di umur-umur kepala 5 ini aku semakin rentan. Tolong aku jangan dikasari. Bisa menangkap saudara? Jadi kalau ngomong jangan bentak. Kalau ada sesuatu jangan mendelik. Jadi dia bilang aku gak bisa dikasari. Tolong. Aku mungkin rapuh dalam hal ini. Itu mungkin yang anak saya bilang, Mama tuh gampang stres. Tapi untung sekali lagi stresnya gak berlanjut dalam depresi. Kemudian udah gak kenal siapa-siapa, itu bahaya sekali. Tapi untung masih ada Tuhan, pakai weliar kau untuk worship. Belajar menyembah. Jadi saya bilang kamu nangis itu karena saya kasar. Enggak sih sebenarnya. Tapi karena saya lemah, jadinya kemakan ke saya.
Akhirnya saya berkata sama dia seperti ini, kalau gitu gini deh, kalau pas dikasarin kamu langsung protes. Pak jangan kasar nape. Maksudnya apa? Dua pihak ini sama-sama belajar. Tapi saya bilang Tuhan untung Jojo cerita bahwa mama sering nangis gara-gara saya. Dan dia cerita, dia gak bisa dikerasin, dikasarin. Walaupun maksud saya bukan mau lukai dia, tapi mungkin karena memang saya orangnya prinsip. Jadi saya mengerti di umur 50, bahkan saya tahun ini genap 60, saya mesti belajar lagi. Menghadapi pasangan saya, bagaimana cara untuk mencun emosi. Tapi lagi sekali tidak mudah. Kenapa? Karena itu bawaan dari lahir, binaan dari lingkungan bertahun-tahun. Tapi sekali lagi, ketika dalam hadirat Tuhan, ketika Tuhan lembutkan hati saya, maka secara bertahap saya diubahkan. Yang setuju bilang amin. Diubahkan. Ya, istri saya satu hari bilang begini ke saya, Pak, jangan gara-gara waktu itu saya bilang papa keras, kemudian sekarang jadi papa jarang ngomong. Saya bilang kamu ini lucu, saya ngomong salah, enggak ngomong salah. Jadi saya mesti gimana? Nyanyi aja Pak, nyanyi. Bisa menangkap saudara. Jadi artinya ketika saya tahu ada tensi yang tinggi akan saya ngomong secara prinsip dan cukup keras, maka alihkanlah dengan menyanyi. Jadi sekarang kita di rumah dengarkan YouTube worship bersama-sama, ikut nyanyi di lagu-lagu pujian yang selebrasi. Dan kami lebih happy, yang setuju bilang amin. Lebih happy. Penutup khotbah ini karena kita mengimani janji Tuhan dalam ayat 19, membuat kakiku seperti kaki rusa. Jadi kaki rusa adalah kaki yang cekatan. Jadi persoalan demi persoalan membuat kita terampil, membuat kita semakin peka. Semakin peka. Di saatku tak berdaya, kita tahu ini persoalan susah, berarti ini alarm untuk semakin dekat sama Tuhan. Kalau biasanya baca Alkitab 1 pasal, maka kita akan tingkatkan jadi 5 pasal. Biasanya berdoa 10 menit, maka kita tahu ini ada badai. Maka kita mesti semakin double porsi, yang setuju bilang amin. Double porsi buat Tuhan. Kenapa? Karena hanya itu yang bisa membuat kita bertahan. Dan saya percaya bukan hanya membuat kita bertahan, kita bisa menang. Ya, saya mengupdate terus. Penumpang yang kapalnya tenggelam ditemukan 11 kata berita, 15, waduh luar biasa. Tapi menjelang bagian akhir, teman saya berkata, Koko tolonglah berdoa untuk adiknya Daud. Adik Daud, siapa Daud itu? Musician di tempat gereja yang kami bina di Mentawai. Adiknya belum ditemukan, jadi dia paling lama. 3 hari 2 malam dia belum ditemukan. Jadi kami berdoa, Tuhan 17 orang sudah ditemukan, tinggal adiknya Daud. Tuhan kami mohon, jikalau boleh kami belajar doa seperti Tuhan Yesus. Kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Namun kalau memang harus diminum, biarlah Daud dan keluarganya dikuatkan. Jadi kami sudah pasrahkan, kenapa 3 hari belum ditemukan. Dan berita terakhir, kami sedang melayani seorang oma di Kelapa Gading, umurnya 90 tahun lebih. Dan si oma masih suka nonton TV, jadi sambil kami ngobrol, TV-nya tetap dinyalain. Tapi nggak disuarakan keras, kan ada banner di bawahnya tuh berita tentang apa aja ada di bawah. Dan si oma ini kalau ngomong suka nggak konsen, ngelirik sana, ngelirik sini. Jadi kami nggak berkuasa untuk berkata, matiin apa TV-nya gitu, nggak boleh. Itu kesenangannya dia untuk nonton TV gede. Ya, di atas 50 in. Jadi pada waktu si oma itu ngelirik, kemudian si oma bilang, itu yang satu udah diketemukan. Langsung saya bertanya, siapa yang diketemukan oma? Itu yang kapal tenggelam. Saya bilang gedein. Jadi kita sama-sama nonton TV. Dan Bupati Mentawai yang terpilih di periode yang tahun ini, Rinto Wardana, dia yang kasih penyataan. Dan dia berkata selamat untuk semua keluarga yang sudah berjuang berdoa dan BNPB yang sudah berusaha maksimal. Dan ternyata satu penumpang yang terakhir yang kami nyatakan waktu itu belum ketemu, ternyata sekarang sudah ditemukan. Genap 18 penumpang selamat. Amin saudara. Aduh kalau gitu doa bukan perkara kecil. Doa pengaruhnya sangat besar. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, kita angkat lagu ini.
Kita mau bawa dalam doa untuk setiap persoalan, pergumulan, sakit kita. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Kami percaya semua yang terjadi di hidup kami atas sepengetahuan Tuhan. Dan Engkau tidak akan biarkan apa yang kami hadapi melampaui kekuatan kami. Dan kami yakin Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Buat mata hati kami tidak terfokus pada persoalan, tapi terfokus kepada Tuhan yang tidak pernah jauh dari hidup kami. Tuhan ikut menangis ketika Maria menangis. Itu membuktikan bahwa Tuhan mengerti persoalan kami. Tuhan ikut merasakan beratnya apa yang kami sedang alami. Dan Tuhan tidak hanya menangis, tetapi Tuhan berkata, buka batu itu.